kompetisinya sudah semakin ketat, bukan hanya di tataran bisnis nasional, tapi juga di internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisari. Saya merupakan mahasiswa S2 untuk program studi Magister Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. Baiklah, kali ini saya akan mengadakan wawancara tentang kebijakan strategi yang ada di perusahaan yang berada di tanah air. Tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah Strategic Management yang diampu oleh dosen Dr. Syafrizal Chan SEMSI. Nah, di mana pada tugas pengamatan ini kami sebagai mahasiswa diminta untuk mengamati kebijakan apa saja yang pernah diambil atau dilakukan di dalam suatu perusahaan yang ada di Indonesia. Kemudian apa saja dampak positif yang telah diberikan dari kebijakan-kebijakan yang sudah diambil itu. Nah, di kesempatan ini saya sudah memilih salah satu perusahaan yang ada di Indonesia. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi. Nah, ini adalah PT Abimata Citra Abadi. PT Abimata Citra Abadi sendiri itu memberikan best solution and quality product and services khususnya di data center, IoT, infrastruktur, dan power system. Di sini saya tidak akan membahas panjang lebar tentang profil perusahaan karena nanti saya akan input link website. Jika rekan-rekan sekalian ingin tahu lebih lanjut tentang perusahaan ini bisa kunjungi link di sini. Nah, bersama saya ini sudah ada seorang narasumber langsung dari PT Abimata Citra Abadi. Mungkin Bapak bisa perkenalkan diri terlebih dahulu dan mungkin menceritakan sedikit tentang perjalanan karir Bapak sampai sekarang berada di sini. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Mbak Mei. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Yandri Naliwiza. Saat ini saya bekerja di PT Abimata Citra Abadi dan saya diamanatkan di PT Citra Abadi sebagai Head of Project Management and Operation untuk Power System dan Data Center Business. Pengalaman dan lama bekerja saya sekitar 21 tahun di dunia telekomunikasi, data center, dan power system. Kemudian juga memang background pengalaman saya dari teknik elektro, baik S1 maupun di program master saya. Kemudian, adapun untuk pekerjaan selama ini memang kami sudah menjalani pekerjaan di bidang seluler, transmisi, core project, IP security, dan juga power system dan data center selama pengalaman saya bekerja. Jadi memang dan juga dari sisi engineering, kemudian product solution hingga project management. Iya, nah sedikit juga ini Pak Yandri Naliwiza ini sekarang menjabat sebagai General Project Manager sekaligus sebagai Kepala Divisi, di mana divisi ini itu menaungi 4 departemen ya Pak ya di perusahaan ini. Oke, baik. Nah, perjalanan karir Bapak sendiri udah lumayan lama ya Pak ya, 21 tahun. Wow, itu sangat panjang sekali. Nah, berarti juga Bapak di Abimata ini sendiri juga sudah cukup lama ya Pak ya. Nah, mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit nih Pak tentang background atau mungkin sejarah perusahaan PT Abimata Citra Abadi Pak. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Abimata Citra Abadi ini sendiri berdiri di tahun 1989. Saya sendiri lama bekerja sekitar 15 tahun di Abimata. Selain di Abimata, saya juga ada pengalaman lain di salah satu international vendor China, yaitu di Huawei. Nah, untuk di Abimata sendiri, merupakan unit usaha dari MTech Group yang juga memang mencakup penyedia solusi di sisi telco dan juga industri digital di tanah air, seperti itu. Oke. Berarti ini PT Abimata Citra Abadi ini sendiri merupakan anak perusahaan MTech ya Pak ya? Ya, kita sendiri tahu MTech itu bergerak di banyak bidang usaha ya Pak ya. Salah satunya mungkin bisa ceritakan Pak mungkin sejarah, bukan sejarah sih, tentang MTech sendiri Pak. Ya, MTech sendiri merupakan perusahaan TBK di Indonesia yang mempunyai beberapa lini bisnis, antara lain bidang media, salah satu yang bergerak seperti SCTV, Indosiar, kemudian bidang solusi penyedia solusi telekomunikasi seperti Abimata Citra Abadi,
dan juga ada beberapa perusahaan lainnya seperti itu. Oke, baik. Oke, nah ini kita balik lagi untuk membahas ke topiknya. Ini kita di lingkup PT Abimatanya aja ya Pak ya. Betul. Nah, Bapak sendiri kan sudah bekerja di perusahaan ini lebih kurang 15 tahun. Nah, ini kan untuk waktu yang sangat lama ya Pak ya. Yeah. Berarti udah mengalami banyak hal lah di perusahaan ini gitu. Yeah. Nah, selama Bapak bekerja di perusahaan ini Pak, masa-masa sulit atau masa-masa krisis apa saja nih yang pernah dilalui di PT Abimata Pak? Ya, berdasarkan catatan saya ya, Mbak Naya, ada dua yang menjadi concern, yang jadi concern besar dalam catatan saya. Yang pertama adalah saat ada perubahan teknologi atau teknologi driven dari teknologi seluler 2G, 3G, 4G hingga 5G, di mana kompetisinya sudah semakin ketat, bukan hanya di tataran bisnis nasional, tapi juga di internasional. Okay. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pasca COVID kemarin, jadi kami melihat pasca COVID kemarin itu menjadi sebuah katalis percepatan revolusi industri 4.0 seperti cloud computing, kemudian juga big data, IoT serta AI. Nah, jadi itu adalah background kondisi yang saya pikir ada concern krisis dan butuh pengambilan strategic management secara tepat ya. Oke, baik. Nah, memang seperti yang kita ketahui ya Pak ya, pandemi kemarin juga sangat berdampak bukan hanya di perusahaan-perusahaan besar, bukan hanya di perusahaan telekomunikasi saja, tapi juga berdampak pada seluruh sektor industri yang ada di Indonesia. Bahkan UMKM juga banyak yang gulung tikar ya Pak ya, karena tidak bisa berbisnis gitu kan di masa pandemik itu. Oke, nah kemudian Pak, dari krisis yang tadi sudah Bapak jelaskan, itu kemudian apa nih kebijakan strategi yang sudah diambil oleh manajemen untuk menanggulangi permasalahan tersebut? Oke, dalam catatan saya tadi sudah saya sampaikan ada dua ya. Yang pertama itu perubahan atau teknologi driven dari 2G, 3G, 4G dan juga kompetisi bisnis seluler yang semakin ketat. Jadi saat itu Abimata mencoba merubah lini bisnis dari seluler bisnis menjadi power system bisnis di dunia telekomunikasi saat itu. Keputusan itu diambil dan saya pikir itu cukup tepat dari manajemen yang sudah mengambil keputusan tersebut sehingga kami tetap berjalan dan bisa berlanjut hingga saat ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait perluasan bisnis dari sisi tidak hanya power system, tetapi kita mencoba memperluas menjadi data center. Nah, seperti saya sampaikan tadi bahwasanya data center merupakan backbone dari core infrastruktur di teknologi di 4.0 seperti AI, cloud computing dan juga big data. Itu bahwasanya data center itu merupakan backbone dari infrastruktur tersebut. Nah, itu saya pikir dua kebijakan strategik yang diambil oleh manajemen kami yang akhirnya pada final atau objektifnya bisa menjaga sustainability bisnis kami di tanah air seperti itu. Iya, benar. Oke, baik. Nah, kemudian dampak yang dirasakan nih Pak dari krisis yang tadi dialami, kemudian kan sudah ada nih strategi yang diambil oleh perusahaan untuk menanggulangi krisis tersebut. Nah, kemudian dampak yang saat ini dirasakan nih oleh perusahaan sendiri apa aja tuh? Ya, ada 3 dalam catatan saya yang menjadi dampak ya. Yang pertama tentu saja sustainability business. Jadi sustainability business dari company terjaga untuk tetap berkontribusi di dalam dunia digital dan telekomunikasi di tanah air. Itu pertama yang paling penting. Nah, yang kedua menjaga revenue dan juga profit perusahaan sehingga tetap menjaga keberlangsungan perusahaan dan juga hal yang cukup menggembirakan buat saya tetap membuka lapangan pekerjaan di dalam tanah air buat anak-anak bangsa. Nah, kemudian yang ketiga tentu saja kami harus melakukan perubahan culture dan environment bekerja. Karena dengan teknologi yang berubah, kami juga melakukan pembelajaran serta improvement dari perkembangan teknologi yang berkesinambungan.
Nah, saya pikir secara umum 3 hal tersebut yang menjadi efek dan juga akhirnya jadi benefit dari Abimata itu sendiri. Oke, baik. Nah, berarti dari proses tadi ini kan ada transisi ya Pak ya, perubahan bisnis tadi juga disampaikan. Nah, kemudian nih Pak, pasti dalam human resource-nya sendiri ini ada peningkatan kompetensi ya Pak ya. Nah, ini apa saja nih yang dilakukan oleh perusahaan dalam menyiapkan orang-orang ini agar bisa tetap mengikuti gitu dengan kebijakan-kebijakan tadi dilakukan oleh perusahaan? Ya, tentu saja ya Mbak Mei, dengan kondisi seperti itu kami harus meningkatkan kapasitas dan kompetensi dari human resource di Abimata ini. Karena sudah saya sampaikan bahwasanya dalam menyambung kapasitas di teknologi yang berkesinambungan, kita harus meningkatkan, dan juga salah satunya dengan melakukan studi banding, benchmarking, dan juga training, baik di dalam dan di luar negeri, seperti itu. Luar biasa. Berarti memang untuk kebijakan-kebijakan ini memang sudah dipersiapkan sangat matang, begitu juga dengan resource-nya Pak ya, harus bisa mengikuti apapun keputusan perusahaan, resource kita juga harus bisa mengikutinya, seperti itu ya Pak ya? Betul sekali. Jadi mungkin summary atau kesimpulan yang saya bisa sampaikan saat ini adalah memang strategik yang diambil merupakan salah satu poin menentukan arah perusahaan, dan yang paling penting secara sustainability atau keberlangsungan perusahaan kami masih bisa tetap berjalan, dan juga kami melakukan business improvement ke depannya supaya tetap eksis di tanah air. Betul sekali. Jadi dengan kebijakan tadi PT Abimata Citra Abadi bisa tetap eksis ya Pak sampai sekarang, dan pun untuk bisnis keberlanjutannya juga masih terjamin. Untuk sekarang berarti, dan kedepannya kita masih bisa bermain di bidang ini gitu ya Pak ya. Dan yang paling penting adalah kami menjadi bagian dari membangun bangsa ini. Luar biasa. Tepuk tangan. Oke, baik, terima kasih Pak Wiza yang telah menemani saya untuk berbincang terkait dengan kebijakan strategi yang ada di perusahaan Bapak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak, semoga kedepannya makin sukses. Terima kasih juga kepada Pak Chan untuk mata kuliah dan tugasnya. Salam dan sapa saya untuk teman-teman dan pemirsa semua yang ada di luar sana. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, 4